Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita kembali di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ini, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala berkahi, dalam kondisi masih menjaga dan mempertahankan salah satu di antara aset yang paling berharga dan nikmat yang paling agung, nikmat iman dan nikmat Islam. Maka semoga kehadiran dan kedatangan kita di tempat yang mulia ini dengan membawa aset yang paling mulia semakin mempertebal kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan tentunya semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim sebagai rujukan berbagai disiplin ilmu syar'i yang lain, dan Al-Quran sebagai pelita dan petunjuk untuk kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwasanya manusia ini adalah jenis ciptaan dan makhluk Allah yang paling lemah bila dibandingkan dengan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nur dengan memiliki kelebihan dan keistimewaan yang sangat banyak. Dibandingkan pula dengan jin yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari api yang begitu panas dengan memiliki kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan pula kepada bangsa jin. Adapun manusia ini sangat lemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan dhaif, lemah secara fisik dan lemah secara mental yani juga. Kalau kita cermati dan telusuri sifat dan karakter manusia yang ada di dalam Al-Quran, hampir semua adalah karakter buruk. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana zaluman jahula. Karakter manusia itu adalah zalum, suka berbuat zalim kepada sesama, jahul, bodoh dan dungu. Manusia halua, suka berkeluh kesah. Manusia salah satu karakter yang paling mendasar pada diri kita semua adalah hasadan, yaitu hasad. Semua ini adalah di antara karakter buruk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran supaya kita sadar diri bahwa jenis makhluk Allah yang bernama manusia ini memang memiliki kelemahan dari berbagai sisi. Maka tatkala kita merasa diri ini lemah, tentu kita harus selalu bersandar kepada yang maha kuat. Kita harus selalu menggantungkan harapan, keinginan dan doa kita kepada zat yang maha agung, yang maha besar, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu di antara hikmah dan pelajaran penting dari kita sebagai makhluk lemah yang selalu dituntut dan diwajibkan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita kelemahan kita ada di dalam surat An-Nas yang akan kita bahas pada malam hari ini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat ini hampir semua kaum muslimin sudah mampu menghafalkannya semenjak kecil. Namun di balik ayat ini dan surat ini tentu menyimpan banyak sekali pelajaran dan hikmah-hikmah berharga yang bisa kita petik. Salah satunya agar kita mengakui rububiyah, kekuatan maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita makhluk yang lemah ini agar selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersandar kepada selainnya. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan setelah menyelesaikan surat Al-Fatihah dalam beberapa pertemuan. Malam hari ini kita akan membahas dan mengulas surat An-Nas dari sisi tafsirnya, dan tentunya beberapa faedah-faedah penting yang bisa kita petik, yang itu merupakan bagian dari tadabbur surat An-Nas. Karena hari ini adalah muqaddimah, kita baru akan memulai dan mengawali tafsir dari surat An-Nas ini, maka seperti biasa ada kebiasaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Setiap kali kita membahas tafsir awal surat, pasti ada 5 poin sebagai muqaddimah yang akan kita sampaikan. Nama-nama surat dari An-Nas ini apa saja, kemudian status surat ini apa, Makkiyah ataukah Madaniyah, jumlah suratnya, jumlah ayatnya ada berapa. Baru nanti yang keempat kita akan bahas sabab nuzulnya kalau memang ada. Adapun yang terakhir kita akan mengulas tentang keutamaan-keutamaan dari kita membaca dan mengamalkan surat An-Nas. Malam hari ini kita akan menyematkan satu pembahasan khusus tentang fenomena sihir. Apakah ada korelasi dan hubungan antara sihir dengan surat An-Nas? Hubungan dan ikatannya sangat erat dan kuat. Kalaulah kita baca tafsir dan kitab-kitab yang dikarang disusun oleh para ulama ilmu tafsir, di saat mereka membahas, mengulas, menafsirkan surat An-Nas dan surat Al-Falaq, karena ini satu paket turunnya, pasti akan disebut kisah tentang dunia sihir. Dan ini yang melatar belakangi turunnya surat An-Nas yang satu paket dengan turunnya surat Al-Falaq. Maka oleh karenanya di bagian pertama kita akan membahas 5 poin dari muqaddimah surat An-Nas. Baru kemudian nanti kita akan sampaikan fenomena tentang dunia sihir, tentu dilihat dan ditinjau dari perspektif hukum, yakni Islam. Apa sebenarnya definisi dari sihir? Apakah sihir itu terlarang? Adakah jenis-jenis sihir? Kiranya sihir itu dianggap sebagai bentuk khayalan, ilusi, ataukah memang ada kenyataannya? Dan bagaimana pula kita bisa membekali diri kita, membentengi diri ini dari yakni sihir? Pembahasan ini cukup panjang, nanti insya Allah di bagian kedua kita akan bagi menjadi 2 sesi. Selebihnya biidnillahi ta'ala kita akan sampaikan pada pertemuan yakni berikutnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang pertama kita akan membahas muqaddimah, 5 poin seperti biasa dari surat An-Nas. Surat An-Nas yang pertama, nama-nama lain darinya. Sebagaimana surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain, hampir setiap surat itu punya nama lain. Insya Allah para jamaah di sini masih ingat, Al-Fatihah itu punya nama Ummul Quran, memiliki nama Ummul Kitab, memiliki nama As-Salah, memiliki nama lain Ar-Ruqyah. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Pun demikian dengan surat An-Nas. Surat An-Nas ini memiliki beberapa nama. Memang kita akui yang paling populer itu adalah An-Nas itu sendiri. Ini adalah nama yang paling populer dan yang pertama kita sebutkan. Oleh karenanya hampir semua para ulama ilmu tafsir menyebutkan surat An-Nas hampir di seluruh kitab-kitab tafsir yang mereka susun. Sebut saja Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Asy-Syaukani,
pun demikian Imam As-Suyuti, semuanya menyebut nama surat ini dengan surat An-Nas. Karena surat An-Nas, lafadz An-Nas itu diambil dari lafadz An-Nas yang kita jumpai di dalam surat yang tersebut. Dan An-Nas ini disebutkan berkali-kali, hampir ada di setiap ayatnya. Adapun nama yang kedua selain An-Nas itu adalah dengan mengutip satu ayat penuh yang pertama. Jadi nama surat yang kedua itu adalah surat Qul a'udzu birabbin nas. Sebagian ulama tafsir ada yang memberikan nama surat ini dengan nama yang kedua. Hal ini tentunya didasarkan pula pada beberapa dalil. Dan dalil yang kedua ini sangat banyak dan beragam, terutama dari hadis. Salah satunya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya unzila alayya ayatun lam yura mithluhunna. Telah diturunkan kepadaku, kata Nabi SAW, ada beberapa ayat yang itu tidak ada yang setara dengannya, gak ada yang sebanding dengan keutamaan dan keistimewaan dari dua surat ini. Surat yang pertama kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW, surat Qul a'udzu birabbin nas. Surat yang kedua Nabi SAW mengatakan surat Qul a'udzu birabbil falaq. Nama Nabi SAW, nama ini diberikan oleh Rasulullah SAW dengan mengutip ayat pertama. Rasulullah tidak mengatakan surat An-Nas, tidak pula mengatakan surat Al-Falaq, tapi mengatakan surat Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Inilah menjadi alasan kenapa sebagian ulama tafsir memberikan nama surat ini dengan nama yang kedua, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nama yang ketiga, sebagian ulama ilmu tafsir mengatakan surat An-Nas ini punya nama yang lain, disebut dengan Al-Mu'awwidzah. Ya, Al-Mu'awwidzah, ada mengatakan Al-Mu'awwidzah Ats-Tsaniyah. Al-Mu'awwidzah itu artinya surat pelindung atau surat pelindung yang kedua. Karena surat pelindung yang pertama itu adalah surat Al-Falaq. Kenapa yang pertama Al-Falaq? Karena sebenarnya urutan Al-Quran dari kanan, ya, makanya yang pertama kali surat pelindung itu berarti lebih dulu surat Al-Falaq, baru yang kedua adalah surat An-Nas. Makanya ini satu paket yang diturunnya. Nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan sabab nuzul dan sebab yang melatar belakangi dua surat ini diturunkan sekaligus. Ini adalah nama yang ketiga, yaitu Al-Mu'awwidzah atau surat yang pelindung. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, Iqra al-mu'awwidhataini, bacalah dua surat pelindung. Baru Nabi SAW menjelaskan surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kata Rasulullah SAW, fa innaka, sesungguhnya engkau, lam tara mithlahuma, tidak akan mendapati surat pelindung terbaik melebihi keistimewaan dua surat ini, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ini adalah nama yang ketiga. Adapun nama yang ketiga, nama yang keempat, ini sebagian ijtihad para ulama. Surat An-Nas masuk di antara 4 surat yang disebut dengan qawaqil. Qawaqil. Qawaqil itu dalam bahasa Arab artinya singkatan untuk sebuah nama-nama surat yang diawali dengan kul. Jumlahnya ada 4, yang semuanya ada di dalam juz ammah. Yang pertama adalah Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga Qul huwallahu ahad, yang keempat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Sekalipun kita jumpai pada surat yang lain, tapi qawaqil ini seakan sudah menjadi istilah khusus. Salah satu di antara 4 surat adalah surat An-Nas. Makanya surat qawaqil ini
identik yakni pula dengan surat An-Nas karena menjadi salah satu di antara 4 surat yang diawali dengan kul. Dan ini juga diamini oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala dalam salah satu fatwanya ketika ditanya tentang adakah surat-surat yang masuk dalam Qawaqil, beliau tidak mengingkarinya, bahwasanya Qawaqil adalah singkatan. Sebagaimana tatkala kita mempelajari ada basmalah, itu singkatan dari lafaz apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu singkatan dalam bahasa Arab. Panjangnya alhamdulillahirabbil alamin. Qawaqil pun demikian, gabungan dari 4 surat yang semuanya diawali dengan yani kul. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 nama lain dari surat An-Nas. Hanya saja nama yang keempat itu gabungan dengan surat-surat lain yang diawali dengan yani kul. Jamaah dirahmati Allah, terkait surat Qul a'udzu birabbin nas ini, ya, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa surat An-Nas ini dihapus di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalau kita belajar tentang sejarah kodifikasi Al-Qur'an atau pengumpulan nas Al-Qur'an yang kemudian ditulis mulai dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama dan dilanjutkan kodifikasi kedua di zamannya Utsman ibnu Affan. Jamaah dirahmati Allah, kita tidak bisa meninggalkan bagaimana reaksi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama, memang sengaja tidak dilibitkan dalam kepanitiaan, dan yang kedua, beliau memiliki mushaf sendiri yang akhirnya mau tidak mau di zamannya Utsman harus dibakar yani seluruhnya. Para ulama menjelaskan, jamaah dirahmati Allah, salah satu di antara surat yang dihapus di dalam mushaf pribadinya Abdullah ibnu Mas'ud itu adalah surat An-Nas, surat Al-Falaq yani juga. Kenapa demikian? Karena beliau beristihad bahwa surat An-Nas ini hanya sekedar himbauan saja. Surat An-Nas ini bukan sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi istihad Abdullah ibnu Mas'ud ini banyak diingkari oleh para sahabat yang lain, bahkan bertentangan dengan apa yang diriwayatkan sendiri oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Yang pertama, ya, hal ini bertentangan dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hampir dalam berbagai momen nanti kita akan sebutkan keutamaannya, selalu membaca surat ini bersama dengan surat Al-Falaq. Maka berarti kita semakin yakin bahwasanya surat ini adalah wahyu. Surat ini adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa untuk membaca ini, baik dalam salat witirnya, baik setelah salat, baik itu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meruqyah dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini nyata dan ini adalah wahyu dari Allah. Yang kedua, para ulama mengatakan apa yang diistihadi oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini tidak tepat, karena surat An-Nas ini wahyu, karena didukung oleh yang kedua adalah ijma. Ijma dalam bahasa kita itu artinya kesepakatan seluruh para ulama. Mereka sepakat ya nih jamaah, bahwa tak ada satupun para ulama yang mengingkari keabsahan surat An-Nas ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil yang kedua untuk mematahkan istihadnya Abdullah ibnu Mas'ud. Yang ketiga, para ulama mengatakan ya, di bahwasanya ini yang unik. Kalau kita telusuri di dalam ilmu hadis, keutamaan al-mu'awwidzat, surat-surat pelindung, ternyata salah satu perawinya siapa? Abdullah ibnu Mas'ud yani sendiri. Ini yang kemudian dirasa janggal oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan ini yang janggal. Apakah memang benar Abdullah ibn Mas'ud itu mengingkari sampai menghapus
surat An-Nas dan surat Al-Falaq di dalam mushaf pribadi beliau yang kelak akhirnya kemudian semuanya harus dibakar di masanya Utsman ibn Affan? Karena beliau termasuk salah satu perawi yang meriwayatkan hadis tentang keutamaan al-muawwidzatain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ disebut keutamaan surat An-Nas. Ini yang dirasa janggal oleh Imam yakni An-Nawawi. Adapun yang terakhir, yang keempat, para ulama mengatakan untuk membantah ijtihad Abdullah ibnu Mas'ud, yakni ini jamaah, kalaulah memang apa yang diyakini oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini salah, ya, bahwa ia telah menghapus surat An-Nas di dalam mushaf yakni pribadinya, hal itu wajar yakni jamaah. Karena mushaf yakni pribadi hampir yang dimiliki oleh para sahabat itu belum dianggap utuh dan lengkap. Karena para sahabat ini jamaah dirahmati Allah, ada kalanya masuk dalam keanggotaan kepanitiaan kutabul wahyi, para penulis wahyu, dan ada yang tidak masuk kepanitiaan tapi punya catatan sendiri. Ya mungkin seperti kita ini, ada yang nyatat, tapi mungkin ada satu pertemuan, dua pertemuan yang luput, akhirnya enggak tercatat yakni semuanya. Atau pas nyatat kemudian ada udzur, dia harus ke toilet, akhirnya luput beberapa catatan yang tidak sempat ia tulis. Nah, adapun yang panitia ya resmi itu media. Karena media ini dari awal sampai akhir selalu ya merekam. Jadi insya Allah tidak akan ada yang luput. Pun demikian dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tim khusus, semua ayat itu tidak akan luput, yang diketuai tim ini oleh Zaid ibnu Thabit. Adapun Abdullah ibnu Mas'ud punya mushaf pribadi, Ali bin Abi Thalib punya mushaf pribadi tapi tidak utuh. Maka disinilah para ulama mengatakan, apa alasan Abdullah ibnu Mas'ud ini akhirnya menghapus? Mungkin barangkali saat itu dia masih ragu, entah karena dia mendengar dari yang lain, tidak langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya ini adalah hasil dari ijtihadnya sendiri. Akan tetapi yang jadi acuan itu adalah petugas resmi. Yang menjadi rujukan itu adalah tim yang dipimpin oleh Zaid ibnu Thabit, karena tim penulis wahyu ini langsung mendapatkan mandat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, kalau kita belajar lagi, mengulang kembali masa-masa pengumpulan Al-Quran di masanya Abu Bakar dan Utsman. Abu Bakar dan Utsman itu selalu menunjuk tim yang sudah ditunjuk semasa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah petugas resmi, panitia resmi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun huruf yang tertinggal. Makanya di zamannya Utsman inilah semua mushaf harus diapakan? Harus dibakar supaya tidak menjadi fitnah. Yang disepakati itulah yang kemudian digandakan dan disebar ke beberapa yakni negeri. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait apa yang terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sebagai ya memperkaya wawasan hazanah keilmuan kita saja. Ya, karena memang kadangkala terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Dan itu adalah hal yang wajar, tapi alhamdulillah yakni Al-Quran telah terjaga, dan itu dimulai semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepanitiaan khusus sampai masa-masa pengumpulan di Khalifah Utsman ibnu Affan, dan masih terjaga hingga saat ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah poin yang pertama, nama-nama lain dari surat An-Nas, dan tambahan tadi ijtihad dari Ibnu Mas'ud, di mana beliau menghapus dari mushaf dan catatan pribadinya surat An-Nas dan surat Al-Falaq, tapi sudah dibantah oleh para ulama sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalil-dalil dan bukti-buktinya. Yang kedua, tidak panjang lebar mengenai status atau jumlah ayat ini. Ya, jumlah ayat ini ada 6, tidak ada satupun di antara para ulama yang mengingkarinya. Adapun poin yang ketiga adalah status dari surat ini. Kalau status surat ini masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan Makkiyah,
Sebagaimana Imam As-Suyuti mengatakan bahwasanya surat ini sudah diturunkan semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah sebelum hijrah. Makanya Imam Suyuti lebih condong dengan pendapat pertama. Namun pendapat yang lebih mendekati kebenaran, surat ini tergolong madaniyah, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan setelah apa? Yani hijrah. Kenapa ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran? Karena turunnya surat An-Nas yang satu paket dengan surat Al-Falaq ini berkaitan erat dengan sabab nuzul yang sebentar lagi kita akan sampaikan. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke kota Madinah. Di sini Rasulullah bertemu dengan masyarakat yang lebih majemuk. Kalau di kota Makkah kaumnya saja para penyembah berhala, suku Quraisy. Tapi ketika di kota Madinah hampir semua jenis agama dan ideologi serta keyakinan itu ada. Ada Aus dan Khazraj yang akhirnya dipersatukan oleh Nabi bagi mereka yang beriman. Ada suku Aus dan Khazraj yang sebagian kecil mereka masih menyembah berhala. Ada orang-orang munafik yang suka membuat onar, dan tidak kalah pentingnya keberadaan 3 bani dari orang-orang Yahudi. Lah disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami satu peristiwa yang sebagian para ulama masih meragukan apakah itu nyata ataukah tidak. Tapi nanti kita akan sampaikan. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kebencian yang luar biasa orang-orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyuruh Labid ibnu Al-A'sam al-Yahudi untuk menyihir siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan oleh Allah, saat itulah Jibril meruqyah Rasulullah yang terkena sihir dengan 2 surat ini, surat An-Nas dan surat yani Al-Falaq. Nah, jamaah dirahmati Allah, Ibnu Katsir rahimahullah taala, kalau kita merujuk kepada tafsir yani beliau mengatakan bahwasanya surat ini tergolong madaniyah karena baru diturunkan pasca Rasulullah hijrah di sana, setelah Nabi SAW disihir, dan turunnya surat ini langsung melalui malaikat Jibril sembari meruqyah Nabi SAW. Ini adalah pendapat yang lebih mendekati yakni kebenaran. Baru poin yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah, sebelum yang terakhir kita akan membahas sabab an-nuzul. Sebagaimana sudah kita sampaikan yakni tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah ini yang menyaksikan langsung, bahkan Aisyah yang merasakan sendiri adanya kejanggalan, adanya perubahan pada sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Aisyah bercerita dalam kisah yang cukup panjang, mendapati sang suami tercinta seakan-akan ingin mendekat kepada Aisyah, tapi ternyata kemudian menjauh. Ya, itu yang terjadi berkali-kali pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itulah Aisyah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Aku melihat engkau wahai suamiku ingin mendekat kepadaku, tapi baru mendekat kemudian menjauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu adalah efek dari sihirnya Labid bin Al-A'sam al-Yahudi, dari orang Yahudi ini. Ini salah satu di antara sihir untuk memberikan jarak atau memisahkan antara suami dan istri, dan itu dirasakan sendiri oleh Aisyah ketika mendapati perubahan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak lama kemudian 2 malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satunya malaikat Jibril. Satunya kemudian duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasul berbaring, satunya lagi di daerah kakinya. Dan saat itulah kemudian Jibril alaihissalam membacakan surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Ini menjadi sebab nuzulnya surat An-Nas yang satu paket dengan surat Al-Falaq. Cerita ini masih ada kelanjutannya. Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwasanya
efek dan pengaruh dari sihir ini amat kuat. Karena memang salah satu di antara kekuatan sihir atas izin Allah tentunya itu adalah al-uqad atau buhul. Oleh karenanya nanti kita akan sampaikan pada tafsir surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Al-uqad itu adalah ikatan atau buhul-buhul, yang itu biasanya diambil dari salah satu organ kita, dan yang diambil untuk dijadikan sebagai media sihir dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjatuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, maka rambut-rambut yang berjatuhan inilah yang kemudian diambil, kemudian dijadikan sebagai media sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus kepada 3 sahabat. Yang pertama Ali, yang kedua Az-Zubair ibnu Al-Awwam, dan yang ketiga adalah Ammar ibnu Yasir. Atas izin Allah, malaikat Jibril menyampaikan informasi kepada Nabi SAW ketika siuman. Meskipun masih diruqyah oleh malaikat Jibril. Rasul SAW memerintahkan kepada mereka bertiga, carilah di sumur Darwan. Ada apa dengan sumur Darwan? Ternyata di sumur itulah ikatan atau uqad atau buhul yang dijadikan sebagai media sihir oleh Labid ibnu Al-A'sam Al-Yahudi disimpan di tempat tersebut. Berangkatlah 3 sahabat ini, dan memang benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ternyata di situ didapati uqad atau ikatan. Ketika ikatan itu dibongkar kemudian dimusnahkan, saat itulah Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seperti orang yang sudah benar-benar siuman, layaknya orang yang sadar dari pingsan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu pula Rasulullah SAW hampir tidak pernah meninggalkan untuk membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq di setiap pagi dan sore yang kita kenal dengan zikir pagi dan zikir petang, sebagai bentuk antisipasi. Dan alhamdulillah hingga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah tersihir lagi. Ini adalah sebab turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq, sebagaimana yang dikisahkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. Adapun poin yang terakhir dan muqaddimah yang kelima, jamaah dirahmati Allah, tentang keutamaan surat An-Nas. Surat An-Nas ini memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang pertama, kata para ulama, surat An-Nas ini adalah surat pelindung, sebagaimana Nabi SAW mengatakan demikian, yaitu al-mu'awwidhatan, 2 surat pelindung, surat An-Nas yang satu paket turun bersamaan dengan surat Al-Falaq. Melindungi dari apa? Yang pertama adalah melindungi dari sihir, karena nyatanya Jibril alaihissalam meruqyah Nabi SAW ketika terkena sihir dengan surat ini. Makanya kalau kita lihat saudara-saudara kita, ustadz-ustadz kita, mubaligh-mubaligh kita dan kiai-kiai kita, tatkala meruqyah, mereka tidak akan lupa untuk selalu meruqyah dengan surat An-Nas dan surat Al-Falaq, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam dalam riwayat yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di antara yang bisa melindungi kita dengan membaca surat An-Nas ini adalah selain sihir, ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang nyata jamaah. Penyakit ain ini biasanya timbul dari rasa kagum atau mungkin hasad dengan kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya. Memang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit ain ini kalau kita masukkan dalam diagnosa para ahli medis gak akan ketemu, karena memang ini adalah satu permasalahan dalam ilmu gaib. Maka tidak akan yang bisa dideteksi, tidak akan yang bisa untuk mengaitkan masa antara orang yang kagum hanya karena dia itu terkena ain sampai berefek pada penyakit yang itu tidak diketahui secara medis apa sebabnya. Akan tetapi Nabi SAW sudah menunjukkan kepada kita jamaah, untuk bisa melindungi diri kita dari penyakit ain selain dengan doa-doa perlindungan, salah satunya dengan membaca surat An-Nas dan surat
yakni Al-Falaq. Nabi SAW pernah mendoakan kepada kedua cucunya, dan ini penting ya nih jamaah, ya, untuk selalu mendoakan kepada anak-anak kita yang belum bisa membentengi diri mereka dengan doa dan permintaan kepada Allah langsung. Nabi SAW bersabda, ya, aku akan memintakan perlindungan kepada Allah untuk kedua putraku sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim pernah memintakan perlindungan kepada Allah untuk kedua putranya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi SAW saat itu bersama dengan kedua cucunya Hasan dan yakni Husain. Makanya doanya Nabi SAW u'izukuma, bukan a'udzubillah. Kalau a'udzu itu aku meminta ampunan sendiri untuk diriku. Maaf, aku meminta perlindungan kepada Allah langsung untuk diriku. Tapi kalau u'izukuma, aku memohonkan perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua, wahai Hasan dan Husain yang saat itu masih usia belia. Lah di sini kita akan temukan Nabi SAW memintakan kepada Allah perlindungan kepada kedua cucunya ini dari apa? U'idukuma bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin yani hama wa min kulli ainin lamma, dari semua godaan syaitan dan semua yang bisa mengganggu dan menggoda yakni manusia, wa min kulli ainin, dan dari setiap penyakit ain. Untuk masalah penyakit ain nanti kita akan yakni bahas lebih rinci. Tapi intinya jamaah dirahmati Allah, penyakit ain ini adalah nyata. Sebagaimana juga yakni sihir. Maka oleh karenanya kita sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, pendidik, guru, jangan merasa bakhil untuk selalu mendoakan anak kandung kita atau mungkin barangkali murid-murid kita dengan doa-doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah kepada anak-anak yang masih kecil. Kasihan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebagai dua surat pelindung baik dari sihir maupun dari penyakit ain, karena mereka dan dua hal ini memberikan pengaruh dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pun demikian jamaah dirahmati Allah, untuk media berobat mencari kesembuhan dari segala bentuk penyakit fisik. Ini juga termasuk di antara keutamaan kita membaca surat yakni An-Nas. Makanya Nabi SAW punya kebiasaan sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu taala tahu betul kebiasaan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW idza ishtaka, kalau sedang mendapati badannya sakit, demam atau yang lain, pasti Nabi SAW membacakan ala nafsihi al-mu'awwidhatain, membacakan di tempat yang sakit, entah itu di tangannya seandainya sakit, atau mungkin barangkali di kepalanya, mungkin dibacakan dua surat ini. Rasulullah SAW idza ishtadda waj'uhu, kata Aisyah, tapi ketika Rasul SAW sakitnya ini semakin tambah parah, terutama di detik-detik terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal, siapa yang membacakan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aqra'u alaihi, akulah yang membacakan al-mu'awwidhatain wa amsahu ala yani alaihi, dan aku yang mengusap dan memegang tempat di mana area yang dirasakan sakit oleh Rasulullah SAW. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara keutamaan yang sangat besar sebagai media untuk kita bisa menghindarkan diri kita dari sihir, bahkan sebagai media untuk mencari kesembuhan, baik itu dari penyakit-penyakit psikis seperti sihir dan ain, maupun kita bisa menjadikan ini sebagai media untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yakni fisik. Yani tinggal di area mana yang sakit kita pegang, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Aisyah, kemudian kita membacakan al-mu'awwidhatain. Ini adalah keutamaan yang pertama sebagai pelindung dari segala bentuk penyakit, ya, fisik maupun penyakit psikis. Yang kedua,
Al-Mu'awwidzatain, ya, ini termasuk dua surat An-Nas dan Al-Falaq yang keutamaannya tak ada surat-surat lain yang mampu menandinginya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Dalam sebuah riwayat yang disahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, unzila alayya ayatun, aku diturunkan kepadaku ayat-ayat lam yura mithlahunna, yang itu tidak ada satupun ayat-ayat lain, surat-surat lain yang sepadan dengannya. Dua surat itu adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Oleh karenanya tentu ini menjadi keistimewaan, menjadi hal yang spesial bagi surat An-Nas yang satu paket diturunkan dengan surat yakni Al-Falaq. Ini keutamaan yang kedua. Adapun keutamaan yang ketiga, ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW untuk selalu membaca surat ini. Kapan saja. Di antara keutamaan yang ketiga, disunahkan bagi kita untuk membaca Al-Mu'awwidhataini di saat kita selesai sholat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Iqra'u al-mu'awwidhatat fi duburi kulli sholatin. Setelah kita selesai sholat, disunahkan untuk membaca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian tasbih, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, sampai kemudian ayat kursi, baru ditutup dengan apa? Lah ini Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq dan surat yakni An-Nas. Hampir Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Berarti ini memiliki keutamaan, karena Nabi SAW menganjurkan bahkan tidak pernah meninggalkan. Ini adalah zikir-zikir yang disunahkan, dianjurkan setelah kita sholat. Bahkan surat An-Nas ini termasuk di antara surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca di kala pagi dan petang, yang kita kenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Ini tugas bagi kita sebagai orang tua, terutama jamaah, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Ya, insya Allah mudah, karena anak-anak itu biasanya lebih kuat audionya. Kita lewat HP atau mungkin barangkali lewat audio rekaman yang dulu, ya, MP3 zaman dulu, atau mungkin barangkali kita talqin langsung dengan bacaan-bacaan zikir pagi dan zikir sore. Dan salah satunya adalah bacaan surat An-Nas ini dan surat Al-Falaq. Ini sangat luar biasa efeknya jamaah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Iqra'u al-mu'awwidhatain, bacalah dua mu'awwidhatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kapan? Hina tumsi wa hina tusbih, ketika sore dan ketika yakni pagi. Apa yang akan bisa kita dapatkan keutamaannya? Nabi SAW mengatakan, takfika min kulli dhararin min kulli syai'. Itu akan bisa menjadi pelindung dari semua apa yang menyebabkan, ya, musibah, penyakit dan lain sebagainya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, jamaah dirahmati Allah, orang yang senantiasa rajin untuk menjaga zikir pagi, zikir sorenya, terutama salah satu bacaannya adalah surat An-Nas, itu akan dijaga dari beberapa hal. Ya, yang pertama itu adalah dari penyakit psikis yang tadi sudah kita sampaikan, entah itu gangguan sihir atau gangguan ain. Yang kedua, dari segala bentuk penyakit fisik yang menular. Ini kita harus rutinkan, baik untuk kita, anak kita dan istri, semua keluarga kita, minimal. Kalau bisa kita ajarkan kepada masyarakat yang lain. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dengan rajin kita membaca zikir pagi dan zikir sore yakni jamaah, insyaallah kita akan dijauhkan, dihindarkan dari, ya, mara bahaya hewan-hewan buas. Dan tidak harus besar. Bisa jadi ular kecil tapi berbisa. Bisa jadi kalajengking tapi punya bisa yang amat kuat. Maka siapapun yang rutin membaca ini di pagi hari akan dijaga sampai sore hari, dibaca sore hari akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga yakni pagi hari. Ya, pun demikian jamaah dirahmati Allah, di antara hal yang akan dijauhkan dari kita dengan membaca hal itu semua, selain penyakit psikis, penyakit yakni fisik, bahkan dihindarkan dari, ya, hewan-hewan
yang mengganggu kita, yang menggigit kita, yang beracun, yakni misalnya yang bisa menyebabkan sampai kepada kematian kita. Yang keempat, dengan kita membaca ini insya Allah dijauhkan dari segala bentuk godaan syaitan. Maka jangan sampai yakni kita luput, dan jangan sampai kita lupa untuk membaca zikir pagi dan zikir sore. Salah satunya adalah surat An-Nas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang lain. Ada keutamaan berikutnya itu adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq dianjurkan untuk dibaca waktu sholat witir. Makanya Aisyah mengatakan apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini allataini yutiru ba'dahuma. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam witirnya itu 3 rakaat. Ini yang sering. Di rakaat pertama membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, dan yang kedua ya membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, adapun di ayat yang ketiga, atau maaf di rakaat ketiga, kata Aisyah wa yutiru, dan menutup rakaat paling akhir setelah Al-Fatihah beliau membaca surat ya Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat yakni An-Nas. Ini menjadi spesial bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau punya kebiasaan di saat sholat witir hampir tidak pernah meninggalkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat yakni An-Nas. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan surat An-Nas bersamaan dengan surat Al-Falaq dianjurkan pula untuk kita baca sebelum tidur. Ya. Karena kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kenapa Aisyah terus? Kenapa bukan sahabat yang lain? Karena kebiasaan-kebiasaan yang tadi sudah kita sampaikan itu lebih banyak dibaca, dipraktekkan oleh Rasul SAW ketika sedang bersama dengan istrinya, dan Aisyah adalah salah satu di antara istrinya. Makanya Aisyah bercerita Rasul SAW sebelum tidur punya kebiasaan, ya, beliau mengibaskan, membersihkan tempat tidurnya. Ini adalah sunnah yang pertama, yang sebelumnya disunahkan untuk berwudu. Kemudian membersihkan atas ranjangnya. Kemudian Nabi SAW berdoa. Dalam doanya ini salah satunya adalah surat Al-Falaq, surat An-Nas. Kemudian Nabi SAW meniup kedua tangannya. Baru Nabi SAW mengusap seluruh badannya dari ujung kepala sejauh tangan ini sampai. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan aktivitas yakni tidurnya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kebiasaan dan sunnah serta adab sebelum kita tidur, ternyata surat An-Nas ini menjadi salah satu surat yang selalu dan rutin dibaca oleh Nabi SAW. Maka jamaah dirahmati Allah, inilah di antara keutamaan-keutamaan dari surat An-Nas, di mana surat An-Nas ini sebagai surat pelindung bersama dengan surat Al-Falaq dari sihir, ya, dari ain, dan dari segala bentuk yakni penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, pun demikian tidak ada surat yang melebihi keutamaan yang Allah berikan kepada surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian surat ini dianjurkan untuk dibaca setelah sholat, dianjurkan dalam zikir pagi dan zikir sore, dianjurkan dalam sholat witir sebagai penutup, dan dianjurkan pula kita baca sebelum tidur. Tersisa satu keutamaan, akan tetapi keutamaan ini ternyata didasarkan pada riwayat yang palsu, dan jangan sekali-kali kita menerapkan apa yang ada dalam riwayat ini. Riwayat ini disebutkan di dalam kitab-kitab rujukan orang-orang Rafidhah, di mana di situ disebutkan man kadzabaha wa allaqaha alal atfal as-sighar khufidu minal janni biidznillah taala. Kalau seandainya kita cari teks yakni hadis ini di dalam kitab-kitab hadis, misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-Sunan, Musannaf, dan Musnad-Musnad, tidak akan kita jumpai, karena hanya tercantum dalam kitab-kitab rujukan orang-orang Rafidhah. Artinya apa yang tadi sudah kita sampaikan, siapapun yang menulis surat An-Nas dan surat Al-Falaq pada secarik kertas misalnya,
kemudian digantungkan di leher anak kecil, ya, diyakini hufidu minal jan, itu akan menjadi pelindung dari gangguan jin biidnillahi ta'ala. Akan tetapi sangat disayangkan sekali riwayat ini tidak valid, bahkan diyakini riwayat ini palsu dan hanya kita jumpai pada kitabnya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya media ruqyah itu tidak digantungkan. Sejatinya Al-Qur'an diturunkan itu untuk dibaca, untuk dibacakan, untuk diamalkan, untuk disampaikan dan didakwakan. Tidak seperti yang termuat dalam teks yakni hadis, ternyata setelah dicek dan dicek ternyata riwayatnya palsu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara 5 poin yakni muqaddimah yang berkaitan dengan surat yakni An-Nas. Sebenarnya ada bagian yang kedua yang ingin kita sampaikan, apa itu sihir, ya, dan apa jenisnya, apakah sihir itu menjadi haram dan apa buktinya, apakah sihir itu nyata ataukah cuma ilusi atau mungkin barangkali, ya, kecepatan yakni tangan bagi tukang sihir, ya, dan bagaimana tips agar kita dijauhkan dari yakni sihir. Itu adalah permasalahan yang cukup panjang, tapi saya sengaja ingin awalkan karena ketika nanti kita membahas tafsir surat Al-Falaq, karena 2 surat ini diturunkan sekaligus, tidak kita ulang yakni lagi. Kita menyadari jamaah yang dirahmati Allah bahwasanya sihir ini sudah menjadi agenda rutinlah masyarakat tertentu, bahkan sudah masuk yakni dalam agenda resmi dalam sebuah yakni kota atau mungkin barangkali untuk tingkat yakni provinsi. Ya, kadangkala hal-hal seperti ini jamaah yang dirahmati Allah tidak disadari bahwasanya sihir itu penuh dengan kekufuran, mengandung unsur juga yakni kesyirikan. Dan kita juga menyadari sihir saat ini sudah bermutasi dengan berbagai nama. Ya, layaknya pezina zaman dahulu saat ini sudah mulai memiliki ragam nama yang indah-indah untuk mengelabui kita. Dulu namanya pezina, yakni tukang serong misalnya, terus jadi PSK, apalagi, ya, sampai menjadi kupu-kupu malam, enak banget, ya, sampai ada yang mengatakan sebagai tulang punggung keluarga dan pahlawan devisa, ya salam. Bagaimana sebuah perzinaan itu dibalut dengan kata-kata indah, padahal ini adalah kekufuran. Pun demikian jamaah dirahmati Allah dengan yakni sihir. Sihir sekarang itu sudah mulai banyak menjamur di masyarakat dengan berbagai nama. Yani entah mereka itu berlindung di balik pengobatan alternatif, ya, atau mungkin transfer bioenergi, atau mungkin yakni barangkali ya ilmu laduni, atau mungkin yakni barangkali yakni daya kekuatan dalam dan sebagainya, dan itu banyak kita jumpai dengan nama-nama yang beragam, tapi sebenarnya intinya sama, yaitu sihir. Apalagi masyarakat yakni kita dan kita semua menyadari semakin kita dekat dengan akhir zaman, yang namanya ilmu itu semakin yakni jauh dari panggang. Bahkan sekarang yakni sihir itu sudah mulai mendapatkan tempat di masyarakat, bahkan banyak yang memberikan panggung, iklan-iklan yang berbau sihir pun, ya, mereka berikan porsi sebanyak-banyaknya. Ini menjadi PR besar bagi kita semua. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan yakni bahas lebih rinci biidznillah taala, mulai dari awal yakni sampai akhir. Mudah-mudahan insyaallah pada pertemuan yakni berikutnya bisa kita tuntaskan, baru kita akan masuk pada ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas, hingga ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Apa perbedaan antara jin dengan iblis, dengan syaitan, ya, itu nanti kita akan yakni bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan bisa tuntas. Kalau ada pertanyaan, monggo yakni jamaah dipersilakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yakni jamaah? Oh, nggih, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Apakah ada dalilnya Pak, sebelum sholat kadang-kadang kita tuh mendengar membaca surat An-Nas dulu. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair matur suwun Pak pertanyaannya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ibadah yakni salat, baik sebelum maupun di saat kita salat maupun yakni setelah, itu adalah rangkaian yakni satu alur yang tentunya Nabi SAW sudah jauh-jauh hari mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini menjadi satu petunjuk dan ini menjadi rujukan dasar bahwasanya salat itu adalah satu ibadah yang amat mulia dan rujukannya itu adalah Rasulullah SAW. Adapun yang sudah kita sampaikan tadi, surat An-Nas disunnahkan, dianjurkan setelah salat itu karena kebiasaan Rasulullah. Adapun dibacakannya surat An-Nas sebelum yakni salat itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, tidak ada ajaran yang ditunjukkan di dalam kitab-kitab hadis mengenai kebiasaan Rasulullah SAW. Memang sebagian kaum muslimin menganggap yakni bahwasanya surat An-Nas ini paling pas Ustaz, ya, agar kita itu secara maknanya ya bisa mendapatkan perlindungan dari gangguan apa? Ya, dari gangguan syaitan, baik dalam jin, wujud jin maupun wan-nas, supaya kita bisa lebih khusyuk, supaya kita lebih fokus. Makanya kita membiasakan untuk membaca surat ini agar bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan dalam wujud jin dan manusia. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara makna memang demikian. Akan tetapi ini adalah amalan ibadah yang harus merujuk kepada sallu kama ra'aitumuni usalli. Bukankah Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita, ya, bahwasanya tatkala kita mau sholat berarti kan kita keluar rumah, ya, kita keluar rumah yakni saja kita sudah diingatkan untuk selalu bersandar kepada Allah. Bismillahi tawakkalullahi la haula wala quwata illa billah. Itu sudah cukup. Tapi ini berlapis-lapis. Ketika kita mau naik ke masjid, apa yang kita baca? Ini sangat banyak. Tapi kadang-kadang kita luput, yakni banyak pula. Di antara doa yang sering kita baca memang Bismillah Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Ini memang salah satu riwayat. Yang lain, doa apa yang kita baca? Bersolawat kepada Rasul SAW. Ini pun dalam redaksi yang lain. Tapi yang ketiga, ini ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa minta perlindungan sebelum kita masuk masjid. A'udzu billahil adim, ya, a'udzu billahil adim wa biwajhil karim minasyaitonir yani rajim. Ini salah satu juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita masuk masjid. Maka apa yang bisa kita ambil dari doa yang ketiga itu? Di saat kita keluar rumah sudah bertawakal kepada Allah, menggantungkan kepadanya agar kita dijaga selama perjalanan kita ke masjid. Ketika kita mau naik ke masjid, Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa seperti itu agar kita dilindungi dari segala bentuk gangguan. Maka ini sebenarnya yang harus kita amalkan dan seharusnya kita terapkan, karena itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW yang dijamaah, ketika hendak sholat tidak membaca surat apapun, ya, hanya yakni takbir. Itu yang terdengar oleh para yakni sahabat. Oleh karenanya Nabi SAW punya kebiasaan memang bukan ayat dan bukan surat yang dibaca. Di dalam sholat jamaah kebiasaan Rasul SAW itu adalah mengingatkan untuk meluruskan, itu saja. Makanya saksinya banyak. Apa yang dibaca oleh Rasulullah pasti terdengar. Oleh karenanya dalam sebuah hadis sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatahuna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat itu dengan takbir kemudian membaca yakni Al-Fatihah. Enggak ada bacaan-bacaan khusus sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam
takbir, padahal saat itu para sahabat langsung bisa melihat dan mendengarkan. Dan ibadah sholat ini harian, jadi tahu kebiasaan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak doa sebelum kita berangkat ke masjid, dan di saat kita masuk masjid pilih doa-doa. Salah satunya adalah doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. A'udzubillahil adim wa biwajhil yani karim ya wa bisultanihim qadim minasyaitonir rajim. Itu sudah bagian dari bentuk kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Taib yani jazakumullah khairah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah ya, pertemuan yang mendatang insyaallah agak sedikit menakutkan. Kita akan membahas yani ilmu apa? Ilmu sihir, ilmu hitam, ilmu merah, enggak ada ilmu merah Pak ya. ilmu putih. Kita akan membahas yani ilmu hitam, ilmu sihir. Tentu dalam perspektif yani hukum Islamnya, sebagaimana tadi poin-poin yang insyaallah mudah-mudahan kalau tidak ada udzur ya kita akan sampaikan pada tahun depan insyaallah. Tahun depan Pak ya. Ya mudah-mudahan. Ya pembahasan ini mudah-mudahan ya kita akan sampaikan pada tahun depan. Kalau tidak ada udzur bisa kita tuntaskan sekaligus yang juga dengan 6 ayat yang ada di dalam surat An-Nas. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan tambahan ilmu ya, sebagai bentuk yakni juga memperkaya wawasan kita, terutama juga semakin mendekatkan kita dan cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan juga kita di lain kesempatan. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.